semuanya, perkenalkan nama aku Jana Munfariza dengan NPM 2501030003. Di sini aku akan membuat tutorial cara mengucapkan PJBL aplikasi komputer. Yang pertama yaitu poin A, berdasarkan dataset yang tersedia, hitunglah jumlah karyawan pada Departemen Legal yang memiliki tingkat kepuasan kerja sangat tinggi, tetapi juga memiliki tingkat stres yang tinggi. Tuliskan secara rinci langkah-langkah pengelolaan data yang Anda lakukan untuk menemukan jawaban tersebut. Nah, di poin ini kita itu menggunakan rumus CONIF. Yang ditanyakan ini kan pada Departemen Legal yang memiliki tingkat kepuasan kerja sangat tinggi dan juga tingkat stres yang tinggi. Nah, kita menggunakan rumus CONIF. Kita geser, kita ke kolom G, kita blok, titik koma. Yang kita cari adalah Departemen Legal, titik koma lagi. Kita ke kolom W untuk tingkat kepuasan. Lalu, tingkat kepuasan paling tinggi itu ada di nomor 5. Jadi kita ke kolom 5, titik koma lagi. Selanjutnya, tingkat stres yang paling tinggi. Kita berarti ke kolom M, kita blok, titik koma, kita pencet. Tingkat stres paling tinggi itu jumlahnya ada 1218. Lalu kita enter. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi, karyawan pada Departemen Legal yang memiliki tingkat kepuasan kerja sangat tinggi dan juga memiliki tingkat stres yang tinggi itu ada 25 orang. Selanjutnya yaitu poin B, gunakan variabel marital status untuk menganalisis rata-rata pengalaman kerja pada setiap kategori status pernikahan. Jadi di poin B ini kita dapat mencari rata-rata pengalaman kerja pada setiap kategori status pernikahan dengan menggunakan pivot table. Caranya yaitu kita blok semua datanya, lalu kita sisipkan atau insert, kita pilih pivot table, kita pilih lembar kerja yang ada, lalu kita pilih kolomnya. Kita klik tinggal lagi, lalu oke. Nah, ketika sudah muncul kayak gini, kita pilih marital status, kita pindahkan ke kolom baris, lalu pengalaman kerja yaitu experience, kita pindahkan ke kolom nilai. Kita ganti dulu, karena ini kita yang dicari rata-rata, maka kita klik yang rata-rata. Oke. Nah, ini sudah terlihat ya teman-teman. Jadi, kategori rata-rata pengalaman terendah itu ada di single dengan 5,89 sekian. Dan yang tertinggi ada di pengalaman kerja without dengan rata-rata 9. Selanjutnya yaitu poin C. Lakukan analisis berdasarkan variabel job level untuk menentukan yang pertama itu job level dengan rata-rata work-life balance tertinggi. Nah, di soal poin C ini kita juga bisa menggunakan pivot table ya teman-teman. Itu caranya yaitu kita blok semua. Ini. Lalu kita sisipkan.
Kita pilih pivot table, kita klik ini, lalu kita klik kolom yang akan kita gunakan. Ini kita kembali klik ini teman-teman, lalu kita klik OK. Nah, ini sudah terlihat seperti ini ya. Kita kan yang dicari adalah job level dengan work-life balance. Jadi job level kita taruh di baris, lalu kita cari work-life balance. Itu ya itu. Kita taruh di kolom nilai. Lalu kita ganti dulu. Yang dicari adalah rata-rata, jadi kita klik rata-rata, lalu OK. Jadi job level dengan rata-rata work-life balance tertinggi itu ada di mid, yaitu dengan 3,161 sekian. Seterusnya, kita mencari yang job level dengan rata-rata physical activity force tertinggi. Sama, kita bisa menggunakan pivot table juga. Kita blok semuanya. Kita blok semua data. Lalu kita kesisipkan. Pilih pivot table. Kita pilih lembar kerja yang ada. Lalu kita geser untuk memilih kolom barunya. Kita klik di sini. Lalu kita klik kembali ini. Lalu kita klik OK. Nah, seperti ini. Untuk soal yang kedua ini kan job level. Kita job levelnya taruh di garis. Nah, untuk yang ini itu rata-rata physical activity host yang tertinggi. Kita cari dulu. Nih, physical activity hostnya kita taruh di nilai. Kita ganti dulu. Jadi rata-rata ya. Oke. Hmm. Ini job levelnya teman-teman. Dan ini rata-ratanya yang physical activity course. Jadi yang tertinggi yaitu rata-ratanya ada di lead dengan rata-rata 2,07 sekian. Ini jawaban poin C-nya. Ini yang job level rata-rata work-life balance. Dan ini job level rata-rata physical activity course. Selanjutnya yaitu poin D, itu adalah sebuah grafik batang bertumpuk yang menampilkan jumlah karyawan berdasarkan departemen dengan setiap batang dibagi berdasarkan kategori job level. Nah, sama ya teman-teman, di poin D ini kita juga bisa menggunakan pivot table. Caranya yaitu kita blok semua datanya, lalu kita sisipkan, kita pilih pivot table, kita pilih lembar kerja yang ada. Kita klik panah ke atas ini. Lalu kita pilih kolomnya di sini. Kita klik ini lagi. Pastikan semuanya sudah benar. Lalu kita OK. Di sini itu kita pilih departemen karena kita mencari berdasarkan departemen. Departemen kita taruh di kolom baris. Lalu job level. Job level kita taruh di kolom dan dinilai. Sudah.
Lalu label kolomnya kita pilih semuanya. Oke. Lalu label barisnya, lalu kita blok ini, lalu kita posisikan, kita pilih grafik batang bertumpuk. Nah, seperti ini. Kita taruh di sampingnya. Kita rapikan ya teman-teman. Kita jangan lupa edit legendanya. Kita ada judul sumbu, judul bagannya juga, label datanya. Nah, kita ini sedang mengedit legenda. Kita tulis judulnya, yaitu jumlah karyawan berdasarkan departemen dan job level. Ini kita juga ganti menjadi jumlah karyawannya. Di sini kita juga ganti departemen. Dari grafik ini kita bisa mengetahui beberapa insight. Yang pertama itu ada puncak atau titik tertinggi di Departemen IT merupakan departemen dengan jumlah karyawan terbanyak secara keseluruhan ya teman-teman. Ada di kurang lebih 800 orang. Lalu insight yang kedua ada lembah atau titik terendah ada di Departemen PR dengan jumlah karyawan yang paling sedikit kurang lebih sekitar 100 orang. Lalu insight-nya ada di yang ketiga itu Departemen Finance. Misalnya itu perbandingan kategori ya teman-teman. Ada di Finance yang memiliki jumlah karyawan yang jauh lebih besar dibandingkan legal, legal dan legal atau sales.
namun masih di bawah IT. Terus insight yang selanjutnya yaitu kita bisa melihat dari distribusi datanya, distribusi karyawan yang ada di Departemen Operation terlihat lebih merata di hampir semua level dibandingkan dengan customer service. Yang poin E itu kita harus melakukan pengujian untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata tingkat kepuasan kerja antara karyawan yang memiliki lembur dan yang tidak memiliki lembur. Jadi ini kita melakukan uji perbedaan ya guys, uji beda. Yang pertama itu kita blok kolom E, kita klik data, kita pilih filter, lalu setelah itu kita sort. Otomatis untuk job satisfaction juga mengikuti. Selanjutnya kita copy bukan job satisfaction berdasarkan false-nya. Kita copy sampai false-nya selesai atau false yang terakhir. Lalu kita copy, kita paste di kolom false. Begitupun juga yang true, kita ke job satisfaction, kita copy job satisfaction yang bagian true. Kita mulai dari sini ya teman-teman. Develop sampai bawah. Kita copy. Lalu kita pastekan di kolom true. Untuk melakukan uji beda, kita menggunakan data analisis. Jadi kita ke kolom data, lalu kita pilih data analisis. Kita menggunakan to sample assuming uniform variances. Kita klik OK. Di bagian variable satu range, kita ke sini. Lalu kita blok data false. Lalu kita klik ini. Untuk yang variabel dua range, kita copy yang true.
Nah, kita klik ini lagi. Nah, jangan lupa kita centang labels di output option. Kita klik yang output range. Lalu kita klik ini. Lalu kita pilih tempatnya. Aku klik di sini. Kita sini. Pastikan semuanya sudah terisi ya teman-teman. Alfanya di 0,05. Kita klik OK. Nah, ini adalah hasil dari uji bedanya melalui two sample assuming uniform variances. Kita rapikan dulu ya. Dapat terlihat di sini ya teman-teman. Kita dapat melihat totalnya 0,05. Jika totalnya 0,00 dan kita lihat di tabel ini. Ketika value-nya kurang dari 0,5, maka ada perbedaan yang signifikan. Jadi, antara rata-rata tingkat kepuasan kerja antara karyawan yang memiliki lembur dan yang tidak memiliki lembur, itu tidak ada perbedaan yang signifikan. Karena totalnya kurang dari P value-nya. Seperti itu. Untuk yang nomor 2, lakukan pengujian apakah terdapat korelasi antara beban kerja dan tingkat kepuasan karyawan. Di sini kita lihat teman-teman di kolom workload. Ini adalah beban kerja. Kita langsung copy kolom workload ini. Lalu kita copy. Lalu kita pastekan di kolom ini. Workload ini sebagai beban kerja dan tingkat kepuasan kerja karyawan itu ada di job satisfaction. Lalu untuk job satisfaction, kita juga blok ya. Nanti kita akan copy juga. Kita copy, lalu kita pastekan di kolom ini. Sudah. Untuk mencari korelasi, kita juga gunakan data analisis. Kita klik opsi data, kita klik data analisis. Nah,
Untuk di sini, yang nomor pertama itu kan kita menggunakan t-test to sample assuming unique variances. Untuk yang kedua ini, kita menggunakan correlation. Kita klik OK. Di sini, kita copy semua data yang sudah kita copy tadi. Kita klik ini. Untuk output option, kita klik output range. Lalu kita klik ini. Kita pilih kolom ini. Kita klik di sini. Lalu kita lihat apakah semuanya sudah benar. Lalu kita klik OK. Ini untuk hasilnya ya, uji korelasi. Ini adalah min 0,25. Kita bisa lihat di tabel ini. Jika nilai korelasinya melebihi 0,20 sampai 0,39, berarti ini adalah korelasinya lemah. Dan artinya tidak ada hubungan antara beban kerja dan kepuasan kerja karyawan.